Bayangkan sebuah kendaraan yang lahir dari lumpur, bukan dari sirkuit. Balap bukan dari boulevard kota mewah, tapi dari ladang pertanian Inggris yang basah, dingin, dan penuh perjuangan pasca perang. Kendaraan itu adalah Land Rover Defender, sebuah ikon, sebuah simbol ketangguhan, dan bagi banyak orang Inggris, sebuah bagian dari identitas nasional. Dari petani, militer, penjelajah Afrika, hingga keluarga kerajaan Inggris, Defender bukan sekadar mobil. Ia adalah warisan. Dan hari ini, kita akan menelusuri perjalanannya dari tahun 1948 hingga Defender modern yang tetap membawa jiwa bangsawan. Kisah ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Inggris hancur secara ekonomi. Industri otomotif harus bertahan hidup di pabrik Rover Company. Dua bersaudara, Morris dan Spencer Wilkes, punya ide sederhana. Inggris butuh kendaraan serbaguna, tangguh seperti Jeep Perang Amerika, tapi bisa dipakai bertani. Maka lahirlah Land Rover Seri 1 pada tahun ke-1948. Badinya dari aluminium karena baja langka, desainnya kotak, fungsional, tanpa kemewahan. Tidak ada yang menyangka kendaraan sederhana ini akan menjadi legenda. Tahun 1950 sampai 1960-an, Inggris masih memiliki banyak wilayah persemakmuran. Land Rover dikirim ke Afrika, Australia, dan Asia. Ia menjadi kendaraan dokter di pedalaman, Kenya, tentara di Timur Tengah, penjelajah di Gurun Sahara. Defender, atau saat itu masih disebut Series, bukan mobil kota. Ia adalah alat bertahan hidup, dan disinilah citra British Rugged Aristocracy mulai terbentuk. Bukan bangsawan yang lemah, tapi bangsawan yang bisa turun ke tanah. Disinilah cerita menjadi semakin menarik. Keluarga, kerajaan. Inggris dikenal memiliki hubungan panjang dengan Land Rover, terutama Queen Elizabeth. Kedua, beliau sering terlihat mengendarai Land Rover sendiri di area pedesaan seperti Balmoral. Kastil Balmoral di Skotlandia bukan tempat limusin mewah. Itu tanah berbukit, berlumpur, penuh alam liar. Land Rover menjadi kendaraan resmi keluarga kerajaan selama puluhan tahun. Bahkan dalam prosesi pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II tahun 2022, peti jenazah beliau dibawa menggunakan Defender khusus yang telah ia rancang sendiri. Itu bukan kebetulan, itu simbol. Defender bukan hanya kendaraan, ia bagian dari tradisi. Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, juga dikenal sangat menyukai Land Rover dan bahkan terlibat dalam desain kendaraan seremoni untuk dirinya sendiri. Hubungan ini memperkuat citra Defender sebagai kendaraan bangsawan pekerja, aristokrat yang tetap membumi. Nama Defender sendiri baru resmi digunakan pada tahun 1990. Sebelumnya, mobil ini hanya dikenal sebagai Series 1, Series 2, Series 39110. Ketika Land Rover, Discovery, dan Range Rover semakin populer, Land Rover perlu identitas jelas untuk model klasiknya. Maka lahirlah nama Defender, nama yang kuat, militeristik, maskulin, dan sangat Inggris. Selama lebih dari 60 tahun, desain Defender hampir tidak berubah. Itulah kekuatannya. Namun regulasi emisi dan keselamatan semakin ketat. Pada 2016, produksi Defender klasik dihentikan. Dunia otomotif berduka, banyak yang percaya legenda ini telah mati. Tahun 2020, di bawah payung Jaguar Land Rover, Defender lahir kembali. Dengan nama resmi Land Rover Defender 2020, lebih modern, lebih mewah, lebih digital. Tapi tetap boxy, tegap, siap off-road. Kini, ia punya layar sentuh interior premium mesin hybrid. Namun, DNA-nya tetap sama. Kemampuan pergi ke tempat yang tidak bisa dicapai mobil lain dan tetap menjadi kendaraan pilihan keluarga. Kerajaan dalam berbagai acara informal, heritage tidak hilang. Ia berevolusi. Kenapa Defender begitu identik dengan bangsawan Inggris? Karena ia merepresentasikan filosofi aristokrasi tradisional. Inggris elegan tapi tidak berlebihan, kuat tapi tidak pamer, berkelas tanpa harus glamor. Di Inggris, status bukan soal kemewahan mencolok,
tapi tentang warisan. Dan Defender membawa warisan itu. Ia bukan mobil tercepat, bukan paling mewah, tapi ia dihormati. Seperti monarki Inggris itu sendiri, dari ladang pasca perang hingga istana kerajaan, dari Afrika hingga Skotlandia, Land Rover Defender bukan hanya kendaraan, ia adalah simbol ketahanan. Inggris, simbol warisan, simbol bahwa kelas sejati tidak perlu berteriak. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga hari ini Defender tetap berdiri tegap, bukan sekadar mobil, tapi legenda.